Supono bro, ini bukan main-main bro, di hotelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bro, saya di hotel Green Plaza bro sama teman-teman Pak Halo Budi. bro, ini sama Pak Budi sama teman-teman di depan Grand Plaza. Grand Plaza Madinah. Insya Allah kita sebentar lagi akan menuju Tolong Pak Pono itu kunci hotel balik. Mekah dengan Ya, namanya siap. Pak Budi yang sangat cantik kali ini ya. Jadi tolong Pak Pono jangan lupa kita kan makan di hotel Grand tiap hari 3 kali. Itu kalau mau pulang kuncinya pulangin. Oh iya. Nanti ya Pak, kita lanjut lagi nanti. Bisnya belum datang nih, udah ada bis cuman belum bis. bukan Terus bis kita baju, nih. terus ulang. Terus baju umroh tolong jangan dikantongin. Ya iya betul lah. Udah ada bis-bis banyak nih, depan hotel nih. Sama Rombongan Faida. Bro, saya bersama Pak Haji bro. Sama Pak Haji Bro, saya nih. 4 kali bro. Ini Gitu. udah berapa kali umroh nih Pak Haji nih? Waduh, tergantung istri. Masya Istri yang ini yang keberapa lupa. Masya Allah. Insya Allah. Sehat Pak Haji, sehat. Insya Allah sehat. Bos, Ben, ada tuh bos. Jadi nggak kotor lagi nih. Ben, ada tuh. Ada. Sekali lagi Madinah di Nabawi. Kedua juga ya mas. Iya. Ini masker bermain. Oh ya. Tati itu tasnya tadi. Tasnya itu di mana? Itu ini. Tas yang dari hotel. Situ Ustaz berdua. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita akan menunaikan ibadah umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga barokah lancar, dikasih terus semangat dan kekuatan hingga menunaikan ibadah umrah dari awal saat ini nanti kita miqat di Huzaifah sampai menyelesaikan tahallul, diberikan kelancaran kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada nabi kita, idola kita. Masih sedih, masih pengen lama-lama di sini. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Mudah-mudahan bisa berangkat kembali ke tanah haram, Amin. berkunjung ke Madinah Al-Munawwarah. Allahumma rzuqna Allahumma rzuqna ziarah haramika ziarah haramika Madinatul Munawwarah Madinatul Munawwarah Makkatul Mukarramah Makkahul Mukarramah bi syafaat Rasulillah
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yuk biar berkah perjalanan kita awali dengan membaca doa, memohon perlindungan Allah, meminta kepada Allah semoga perjalanan kita selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat, sehat walafiat, terjaga, nggak ada yang sakit, semuanya barokah lancar dari mulai kita saat ini berangkat ke Mekkatul Mukarramah sampai nanti kembali ke tanah air dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa min al-amal ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana هذا وقوي عنا بعده. اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وأساء سفر وكآبة المنظر وسوء منقلب في المال والأهل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله توكلنا بالله على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه لرضا إلا لشفاعة رسول الله بالبركة أم القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih banyak kepada Ustaz kita yang telah membimbing doa. Mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan. Amin. Dan kembali kita dipanggil lagi oleh Allah ke Madinah ini. Amin. Amin ya Allah. Sekarang kita menuju Zulhulaifah untuk mengambil miqat, dan insyaallah ibu bapak sudah sholat asar semuanya. Sudah. Alhamdulillah. Masih tahan uduknya? Masih. Insyaallah. Oke, bagi yang batal nanti ambil uduk kembali. Sekarang kita sudah memakai pakaian ihram sekalipun kita belum berniat bahwa kita ini adalah manusia yang penuh dengan dosa, betul? Sekarang kita mengaku bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan noda dan dosa. Pernah satu ketika Rasulullah bersama para sahabat, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku semua, tahukah kalian dosa apa yang paling besar di atas dunia ini?" Lantas sahabat pun terdiam. Lalu Rasulullah mengulangi pertanyaan yang sama. "Wahai sahabatku semua, tahukah kalian dosa apa yang paling besar di atas dunia ini?" Sahabat pun tidak menjawab, dan kemudian adalah Rasulullah menjawab pertanyaannya sendiri. Dosa yang paling besar di atas dunia ini adalah syirik kepada Allah dan durhaka kepada ayah ibunya. Syirik kepada Allah dan durhaka kepada siapa? Ayah dan ibu. Ada seorang sahabat, ketika itu dia mau membalas kebaikan ibundanya. Dia menggendong ibundanya untuk melaksanakan ibadah haji ke kota Makkah. Dari negeri Yaman, dia ingin menggendong ibundanya, ingin membalas baik budi ibundanya dengan cara menggendongnya ke kota Makkah. Bisa kita bayangkan dia melewati padang pasir yang begitu tandus, gunung-gunung batu yang begitu tajam, namun dia rela dan ikhlas menggendong ibundanya. Saking lamanya dia menggendong ibundanya, setiap ibundanya bergerak di dalam dekatannya sampai terkelupas kulit si pemuda tadi. Namun dia berkata, "Aku ikhlas ya Allah, ini untuk ibundaku." Lalu kemudian setelah dia bawa berhari-hari, berminggu-minggu ibundanya ke kota Makkah, ibundanya dibawanya tawaf, ibundanya dibawanya sa'i, digendongnya ibundanya tawaf dan sa'i, digendongnya ibundanya ke Arafah, ke Mina, ke Muzdalifah, sampai melontar jumrah berulang kali. Dia menggendong ibundanya dengan penuh keikhlasan. Perjuangan seorang anak. Lalu kemudian setelah selesai, satu riwayat dia mengatakan berjumpa Nabi, satu riwayat mengatakan tidak. Yang mengatakan berjumpa, dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya sudah menggendong ibunda saya dari negeri Yaman untuk melaksanakan ibadah haji. Apakah saya sudah berbakti kepada ibunda saya ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah tersenyum, "Belum cukup. Bukankah engkau telah 9 bulan lamanya di dalam kandungan ibundamu? Siang dan malam kau dibawa kemanapun ibundamu pergi. Bahkan di setiap malam ibunda kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Sekarang ayah ibu, sekalipun kita anak, kita pasti punya ayah dan ibu, betul? Bayangkan wajah ayah dan ibunda kita. 9 bulan 10 hari lamanya ibunda kita mengandung kita di dalam perutnya. Siang dan malam dia berdoa kepada Allah agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dia berulang kali ke dokter, ke bidan, "Dokter, bagaimana anakku? Bidan, bagaimana anakku?" Bayangkan 9 bulan 10 hari lamanya dia menggendong kita di dalam perutnya. Setelah selesai, tibalah saatnya kita mau terlahir ke dunia ini.
pada saat itu bercampur darah, keringat dan air mata ketika kita mau terlahir ke dunia ini. Pada saat itu ibunda kita masih sempat berkata, ya Allah, selamatkan anak ini ya Allah, selamatkan anak ini ya Allah. Pada saat itu dia tidak berdoa untuk dirinya, malah mendoakan kita, ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Bayangkan pada saat itu ia rela ia meninggal dunia asalkan kita selamat. Dia rela dia harus kehilangan nyawa asalkan kita selamat. Lalu bayangkan ayah, setelah kita terlahir dengan selamat, kasih sayang ayah kita pun dengan penuh cinta dan kasih sayang ayah kita menggendong kita, mengazankan kita, mengajarkan kalimat tauhid kepada kita. Lalu bayangkan pada saat itu ayah dan ibu, betapa sayangnya mereka kepada kita. Ibunda kita rela dia tidak tidur 1 bulan 2 bulan, dia ikhlas tidak tidur karena terdengar cerita tangis darimu. Lalu bayangkan wajahnya sekarang, apa yang kita balas kepada mereka. Ayah, bunda, 1 tahun 2 tahun dengan penuh kasih sayang mereka mengajari kita berjalan agar kita bisa berjalan dengan benar dan sempurna. Tapi setelah kita bisa berjalan dengan benar dan sempurna, kadang-kadang kita lupa kepada mereka. Lalu bayangkan pada saat itu ketika kita terjatuh, mereka pun merasakan sakitnya. Lalu kemudian mereka dengan penuh kesabaran mengajari kita berbicara, ayah. Kata demi kata, kalimat demi kalimat mereka mengajari kita agar kita bisa berbicara dengan benar dan sempurna. Tapi setelah kita bisa berbicara dengan benar dan sempurna, malah kita bentak mereka, malah kita sakiti hatinya. Bahkan banyak orang-orang tua yang meneteskan air mata karena kelakuan dan ucapan kasar adanya. Demi Allah, kata Nabi, tidak akan diterima amal ibadahnya, tidak akan diterima umrahnya. Maka pada saat ini doakan orang-orang tua kita, ya Allah, ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Lalu bayangkan bagaimana ayah kita banting tulang peras keringat, pergi pagi pulang malam, bahkan di bawah panasnya terisang mentari orang tua kita tidak pernah mengeluh, asalkan kita bisa sekolah, asalkan kita bisa makan dan minum. Bayangkan berapa kali mereka menanggung derita karena kita, berapa kali mereka hidup. Kadang orang-orang tua kita tidak punya apa-apa, tapi mereka mau minjam uang ke sana ke sini asal kita bisa sekolah, asal kita bisa makan dan minum. Lalu bayangkan pada saat itu, ibu bapak ketika itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibunda kita. Al-Quran juga mengajarkan di dalam surah Luqman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurni wa liwalidayka ilayyal masir. Kami berwasiat kepada manusia itu agar manusia itu bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada ibunya, khususnya ibunya yang telah mengandungnya 9 bulan lamanya. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna abai qad mata. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayah ibuku telah wafat. Karena memang tidak ada yang abadi di dunia ini. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ketika ayah dan ibu meninggal dunia, menangis itu manusiawi, bersedih itu pasti. Tapi sudah cukupkah kewajiban kita terhadap ayah dan ibunda kita? Apakah kita bisa mendapatkan surga itu karena kita berbuat baik ataupun berbuat baik kepada orang tua kita? Ibu bapak Dayufur Rahman, bisa kita bayangkan ketika itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang tua saya telah meninggal dunia, masih adakah waktu saya untuk berbuat baik kepada mereka ya Rasulullah? Fahal baqiya minni an birrihima
masih adakah waktu saya untuk berbuat baik kepada mereka ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, "Na'am, bisa." Bagaimana caranya? Pertama, tunaikan wasiatnya. Apapun wasiatnya, tunaikan itu semua. Lalu kemudian bayar hutangnya. Kewajiban kita seorang anak membayar hutang orang-orang tua kita karena kita adalah anaknya, kita adalah ahli warisnya. Dan kemudian jaga nama baiknya, jangan sumpah terdengar oleh orang lain. Hei anak almarhum Zianu masuk penjara, hei anak almarhum Zianu main judi, jangan sempat terdengar oleh orang lain, jaga nama baiknya. Lalu kemudian yad'u lahu bil maghfirah, doakan mereka dengan ampunan, doakan mereka dengan ampunan. Makanya jangan lupa di setiap salatmu doakan mereka. Bagaimana kita buat kepada orang-orang tua kita, begitulah nanti anak-anak kita kepada kita. Kama tadi nutudan, makanya jangan pernah lupa jasa ayah dan ibunda kita. Jangan pernah lupa jasa orang-orang tua kita, ayah dan ibu. Lalu kita bayangkan mereka betapa sabarnya mereka mendidik kita. Mulai dari waktu kecil kita ditimangnya, digendongnya. Subhanallah, kadang ketika kita terjatuh, kadang kita nangis. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin, ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Dan kemudian pernah di suatu kitab I'anatul Talibin dijelaskan, memang ini bukan perkataan Nabi, ini pendapat ulama, bahwa orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, sekalipun mereka jasadnya sudah hancur lebur, tapi ruhnya masih hidup. Di hari-hari besar Islam, di bulan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, mereka datang kepada kita dan mengucapkan, Assalamualaikum ya ahlal bait, ya man sakana daruna, a'tuni bis-sadaqa, fahindahina fabikira'atil Qur'an. Wahai anakku sayang, wahai anakku tercinta, dulu ayah banting tulang peras keringat mencari nafkah untukmu. Sekarang kau sudah bahagia nak, tapi ayah sudah tiada. Wahai anakku, u'tuni bis-sadaqah, harta yang ayah tinggalkan dulu walaupun tidak seberapa, walaupun kau tidak dapat, impakkan harta itu ayah. Sedekahkan, kau impakkan. Fahim bahila, apabila engkau bahil, apabila engkau pelit, kau tidak mau berimpak, kau tidak mau bersedekah, fabiqira'atil Qur'an, maka bacakanlah kepadaku ayat-ayat Al-Quran itu. Wahai anakku sayang, bacakan ayat Al-Quran itu kepadaku. Ini ibu bapak Taufur Rahman, ketika kita nanti sampai di depan Ka'bah, jangan lupa doakan kedua ayah ibunda kita. Mudah-mudahan nanti Allah pertemukan kita di padang mahsyar di bawah naungannya yang penuh dengan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, kemudian andai kata kita nanti sanggup mengumrahkan mereka, umrahkan mereka. Kalau misalnya tidak, buat upahkan agar sampai kepada mereka, karena ibadah yang paling tinggi di dalam Islam adalah termasuk haji dan umrah. Kalau bisa, mungkin dulu orang-orang tua kita meminjam uang ke sana kemari hanya untuk bayar uang kuliah, uang sekolah kita, tapi apa yang kita berikan kepada mereka? Apa yang kita berikan kepada mereka, tidak akan ada kebahagiaan di dunia ini kalau orang-orang tua kita tidak ridha. Karena ridha Allah, ridha walidain, ridhonya Allah, ridhonya ayah dan ibunda kita. Jadi kalau bisa, umrahkan nanti mereka, orang tua kita yang telah meninggal dunia, sekalipun mereka sudah beberapa kali haji, beberapa kali umrah, apa salahnya kita umrahkan berkali-kali? Hadiah dari anak yang soleh, hadiah dari anak yang soleh. Doakan mereka nantinya. Lalu bayangkan ketika mereka dulu banting tulang peras keringat, tidak pernah kenal lelah dan letih, menetes keringatnya,
menetes percucuran keringatnya karena mencari nafkah di bawah panasnya sang mentari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti mengampuni orang-orang tua kita. Andai kata ayah ibunda kami masih hidup, ya Allah, maka panjangkan umurnya. Ya Allah, banyak di antara orang tua kami sudah meninggal dunia. Ya Allah, ya Rahman, lapangkan kuburnya. Ya Allah, lapangkan kubur orang-orang tua kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah sampai di beralih. Kita di sini akan salat sunnah tahiyatul masjid dan salat sunnah ihram, tidak berjamaah, sendiri-sendiri. Jadi setelah itu nanti kita akan naik ke dalam bas ini. InsyaAllah Ustaz kita nanti Al-Mukarram, guru kita yang akan membimbing langsung niat umrahnya. Dan habis itu nanti jatuhlah larangan ihram kepada kita semua. Dan setelah itu kita memperbanyak talbiyah, zikir, doa dan salawat. Cukup sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan ya Bapak Ibu, untuk terutama bapak-bapak, celana dalam, kaos dalam, dan yang pakaian yang bisa dipakai dilucuti. Ya, bahasa 20 menit paling lama, kita nggak lama-lama di sini. Ya, alhamdulillah ini belum terlalu. Sholat tahiyatul masjid sama sholat sunnah ihram. Keduanya ihram. Sunat ihram enggak? Jangan di. WC-nya juga di sebelah sana. Nanti kita kumpulnya di sini. Beres sholat jangan langsung ke bas ya. Ya Bunda. Mau diperiksa celana dalamnya. Nanti di atas bus. Kalau yang batal wudhu, ada yang mau wudhu? Nanti kita kumpul di sini ya. Zahidah, nanti kita kumpul di sini. Oh, gitu Jawa.